kekurangan suatu apapun. Asal kami mendengar, mengikuti suara-Mu, dipanggil nama kami menurut, maka kami pasti akan terpelihara. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar mendengar suara-Mu, bukan dari guntur di langit, bukan juga dari berbagai macam suara di sekitar kami, melainkan dari dalam firman Tuhan, dari dalam kitab kudus yang kekal ini. Karena itu bersabdalah pada sore ini Tuhan, baik bagi kami yang dewasa di ruangan ini, maupun bagi para adik-adik kami di kelas bersama dengan pengajar mereka. Berbicaralah, karena kami menunggu untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah saudara-saudara bersama-sama kita membuka surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Filipi pasal yang pertama mulai dari ayat ke-12 sampai ayat yang ke-26. Demikian tulisan Rasul Paulus. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula, saya ulangi, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26 terakhir, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saya yakin pasti masih dalam hari-hari ini kita akan sering dengar selamat tahun baru, tahun baru, tahun baru. Tahun baru tambah umur setahun lagi. Betul? Saudara senang tambah umur setahun? Senang. Anak-anak tambah umur setahun, mereka bilang, now I'm a big boy, big girl, okay? Kita tambah umur setahun, tambah tua. Lalu
tambah umur setahun, kita mau bikin apa dengan tambah umur yang Tuhan berikan kepada kita itu, saudara-saudara? Untuk apa tujuan hidup kita sebenarnya di dunia ini? Kalau nanti kita akan mengakhiri hidup, setiap orang akan mengalami meninggal dunia, untuk apa yang akan kita wariskan? Biasanya dalam awal tahun khotbah-khotbah adalah khotbah-khotbah penuh pengharapan. Tuhan menyertai, Tuhan berjanji mencukupi segala sesuatu, Tuhan setia. Ya, kalau Tuhan sudah memberkati, Tuhan memang setia pasti. Dia tidak pernah ingkar janji, saudara-saudara. Lantas apa untuk kita sudah terima berkat-berkat Tuhan? Apa isi hidup kita? Saya teringat sebuah kisah. Saya yakin saudara mungkin ada yang pernah mendengar kisah ini, baik juga kalau kita segarkan. Konon kata yang punya cerita pada waktu Allah menciptakan dunia serta segala isinya ini kepada makhluk-makhluk ciptaannya, makhluk hidup, dia memberikan batas umur tertentu dan tugas-tugas tertentu. Pada manusia dia berikan, aku berikan umur 20 tahun. Menikmatilah hidupmu, senang-senanglah. 20 tahun, tidak ada susah, tidak ada, senang-senang saja. Enjoy your life. Jadi si manusia dengar 20 tahun. Kemudian Tuhan berbicara kepada kuda. Kuda, aku berikan kamu umur 80 tahun. Dan kamu bekerjalah, memberikan jasamu kepada manusia siang dan malam. Itu kuda di Indonesia, kuda di Asia, kerja siang malam, sudah tahu. Kuda itu kerja lebih berat daripada sapi dan kerbau. Setuju? Kecuali sapi Madura yang buat tarik kereta itu, malam juga masih tarik gerobak. Tapi kerbau cuma membaca pada siang hari, sore hari pulang masuk kandang tidur. Oke? Tapi kuda di Asia siang kerja, malam kerja, tidak perlu di cuaca apa. Tetap menarik bendi, menarik delman, kuda 80 tahun. Kemudian Tuhan berkata kepada monyet alias kera, kamu kuberikan umur 30 tahun dan hiburlah manusia dengan tingkahmu yang lucu itu. George the Monkey kan lucu, semua orang suka lihat. Anak-anak saja, orang dewasa juga. Hiburlah manusia dengan tingkahmu yang lucu tersebut, 30 tahun. Kemudian setelah sekian banyak dipanggil lagi anjing. Anjing, kau kuberikan hidup 30 tahun. Tugasmu adalah setia kepada majikanmu, pada Tuhanmu. Jaga rumah, jaga majikanmu baik-baik. Kalau ada apa-apa, gonggong saja. Beritahukan majikanmu. Lalu manusia dengar, loh, kok aku cuma 20 tahun? Yang lain 80, 30. Jadi dia, manusia ini mengajukan petisi kepada Tuhan, usul dan sedikit protes. Barangkali ini manusia Indonesia yang banyak protes. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, masa hidup senang-senang cuma 20 tahun? Aku ingin lebih lama hidup, jangan cuma 20 tahun. Aku boleh minta separuh dari umur sapi, separuh dari umur kera, dan separuh dari umur anjing. Tuhan itu maha murah, saudara, maha pemberi. Dia berikan, oke, kamu mau separuh-separuh, aku berikan semua yang kamu minta itu bersama dengan tugas tanggung jawab masing-masing. Jadi kemudian manusia itu dia hidup, kuda dan sebagainya sudah dipotong separuh, jadi kuda tinggal berapa? 40 tahun, yang lain tinggal 15, 16. Sisanya itu ditambahkan kepada manusia. Kita kalau cerita mengenai binatang-binatang, karena kita sudah bilang tadi mereka itu tugas-tugasnya seperti itu. Lalu manusia hidup 20 tahun, saya dan saudara hidup 20 tahun pertama. Umumnya kita itu senang-senang aja, gak ngerti apa-apa. Oke? Kalau perlu yang gak makan tuh papi mami, kita selalu makan. Papi mami sepatunya boleh menganga, pakunya menikam telapak, tetapi kita selalu sepatu baru, baju baru. Oke? Sampai umur 20, semua serba ada, serba cukup, senang-senang saja seperti yang sudah direncanakan. Lalu kemudian 40 tahun berikut, saudara-saudara, kita kerja keras. Seperti kuda, kita harus bekerja.
tanggung jawab